Mas Dev, tadi kita sudah mendengarkan bersama tadi pernyataan dari Mas Muni ya, Pak Menteri Budi Aris Setiadi, soal sebetulnya pada saat beliau masih menjabat sebagai Menkominfo sudah ada indikasi permainan di internal dan sudah coba dikomunikasikan kepada penegak hukum meskipun tidak disebutkan kepolisian atau kejaksaan, tapi sudah ada upaya itu. Tapi baru terungkap, baru disadari katanya ada pengkhianatan itu pada saat beliau sudah tidak lagi di Menkominfo. Kesalahannya di mana menurut Anda? Ya kesalahannya di mana ya harus tanya penyidik lah. Kan penyidik yang melakukan penyidikan. Kalau tanya ke saya berarti... Tidak responsif ketika sudah menerima laporan atau komunikasi? Ya saya kan nggak tahu ya apakah laporannya disampaikan ke siapa, apakah membuat laporan resmi atau hanya sekedar menyampaikan info kepada satu dua aparat gitu. Ya kan kalau kita ngomong lebih detail berarti kan kita sama aja kayak kita menghakimi. Ya, jadi kalau pandangan saya sih ya sudah sebaiknya Pak Budi Ari di sini, ini kan sama persis kayak waktu Mas Dito dituduh katanya terlibat dengan kasus BTS gitu kan, langsung beliau mendatangi kejaksaan ya, langsung beliau mendatangi ke pengadilan, langsung dia jadi saksi, mengklirkan namanya selesai. Nah, maksudnya tidak perlu tunggu dipanggil, ya, bisa inisiatif. Bisa inisiatif. Okay. Nah itu kan menunjukkan bahwa saya tidak terlibat gitu ya. Saya tidak mengatakan apa-apa, saya hanya memberikan contoh. Nah jadi apakah itu yang bisa diambil ya kembali ke Pak Budi Ari, Pak Bang Muni, itu langkahnya gimana, nah timnya yang untuk menentukan ke depannya seperti apa. Oke, saya ingin menjabarkan dulu ada beberapa data penting rasanya untuk diketahui oleh publik karena judul kita pada hari ini adalah siksa judol dan siksa judol ini langsung dirasakan oleh masyarakat. Kita ingin tahu bagaimana sebetulnya perkembangan masifnya judi online di Indonesia. Dari data judi online yang diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, kita lihat pemirsa, perputaran uang, coba dibuka datanya, perputaran uang untuk judi online kita bisa lihat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini kita baru sampai menghitungnya sampai semester kedua tahun 2024 dan jumlahnya itu sudah 283 triliun ya dan meningkat dibandingkan dengan yang semester 1. Kemudian jumlah WNI yang terlibat pada tahun 2023 ada 3,2 juta, hampir 3,3 juta dan pada tahun ini sampai Oktober 2024 itu dilaporkan sudah ada 4 juta warga negara Indonesia yang terpapar judi online. Berikutnya kita lihat data selanjutnya. Siapa sih sebetulnya pengguna judi online? Kalau berdasarkan range usia ternyata di bawah 10 tahun pun ada pemirsa. Jumlahnya juga banyak, 80 ribu orang. Kemudian yang paling banyak itu di range usia 30 sampai 50 tahun dan selanjutnya di atas 50 tahun. Jumlah total dihitung yang terbaru sampai Juli 2024 oleh Satgas Pemberantasan Judi Online itu ada 4 juta orang. Berikutnya kita lihat lagi provinsi mana pelaku judi online itu terbanyak. Oh, kita ke faktor dulu ya, faktor pendorong. Apa saja faktor pendorong melakukan judi online? Setelah diriset oleh quitgamble.com, faktor ingin cepat kaya itu menduduki urutan pertama, melupakan masalah kedua, yang ketiga hiburan, selanjutnya adalah faktor-faktor yang terkait dengan ekonomi, ada bayar utang, ya, bayar utang tapi ngambil pinjol. Juga ada faktor lainnya seperti bosan, kesepian juga ada dan interaksi sosial juga ada. Oke, ada data berikutnya yang terkait dengan provinsi mana? Ini saja. Oke, saya ingin langsung tanya kepada provinsinya. Oh, kalau berdasarkan provinsi ini sebarannya. Yang terbanyak ditemukan di Jawa Barat, 500.000 lebih penggunanya. Disusul kemudian Jawa Tengah, Jakarta, kemudian Jawa Tengah. Selanjutnya ada di Banten dan Jawa Timur. Jadi masih didominasi di Pulau Jawa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.